発動によるステータスの低下が原因か。もらった。もっと危ないな。距離を隙だらけの大振りだ。受けてもらう。Yo halo kaum rebahan, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki oleh Sang Pencipta. Amin. Kembali lagi dengan channel Mimin BGR29 di sini. Kini kita akan melanjutkan bahas anime yang berjudul Bosoku no Berserk, di mana di episode sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan antara Fate melawan Roxy. Lalu Fate yang bertarung melawan Tony. Dan seperti apakah episode saat ini? Pastinya sangat seru sih. Meskipun kalian tidak tertarik. Yuk. Dan ya, biar nggak lama-lama kita langsung saja ke videonya. Gasken bosku. Pada saat ini kita diperlihatkan kembali di saat Fate menyelamatkan Roxy. Dan pada saat itu juga ternyata Fate telah mengaktifkan skill rahasianya Grid yang berbentuk tameng secara otomatis. Kita juga diperlihatkan kembali di saat identitas Fate diketahui oleh Roxy. Dan di saat Roxy melihat mata Fate, dia sangat terkejut dan ketakutan. Di saat itu juga Fate meminta maaf kepada Roxy karena telah berbohong kepadanya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Roxy karena telah tulus membantunya di saat dulu dia lemah dan terpuruk. Lalu Fate pun pergi menuju naga suci dan meminta agar Roxy pergi dari tempat tersebut karena tempat tersebut masih sangatlah berbahaya. Setelah Fate sampai di depan naga suci, dia juga melihat adanya Tony di sana. Lalu dia pun menyerang mereka dan memenjarakan naga suci. Dan pertarungan antara Fate dan Tony pun tak bisa dihindari.もっと危ないな。隙だらけの大振りだ。Dan ya, tangan Fate ditebas oleh Tony dan itu membuatnya tersungkur. Di saat Tony akan membunuh Fate, tiba-tiba ya, ternyata Fate yang tersungkur adalah sebuah ilusi untuk menjebak Tony. Setelah Fate membunuh Tony, dia kembali bertemu dengan Haniel, yang ternyata nama asli Haniel adalah Luna. Dan kenapa dia bisa muncul di dalam mimpinya Fate? Ternyata Luna adalah jiwa yang menyokong atau membatasi jiwa-jiwa yang telah Fate bunuh, supaya Fate tidak lepas kendali akibat skill Gluttony. Luna juga memperingatkan Fate bahwa Fate akan lepas kendali kalau membunuh naga suci, karena Luna saat ini sudah tidak mampu lagi menyokong jiwa-jiwa pemberontak di dalam tubuh Fate. Di saat Fate akan jatuh akibat pembatasan yang Luna pasang mulai hancur, tiba-tiba ya, Grid datang dan menyelamatkan Fate dengan wujud manusianya. Lalu Fate mengucapkan terima kasih kepada Luna karena telah membantunya dan memperingatinya. Tapi Fate tetap memutuskan untuk melawan naga suci karena dia tidak ingin adanya korban lagi akibat naga suci yang menggila. Dan pertarungan berat sebelah antara Fate dan naga suci pun dimulai.
Setelah Fate mengalahkan naga suci, dia mulai sakau dan akan menggila. Namun di saat itu juga tiba-tiba Fate memberikan sebagian atributnya kepada Grid untuk berevolusi. Dengan alasan Fate akan mengurangi kekuatannya di saat nanti menggila. Dan pada saat itu juga Man datang. Fate yang melihat Man, dia meminta agar Man segera membunuhnya sebelum dia benar-benar lepas kendali. Man yang sudah berjanji akan membunuh Fate kalau nantinya Fate akan menggila, dia pun menyetujuinya. Di saat Man mengayunkan kapaknya akan memenggal kepala Fate, tiba-tiba ya, Roxy datang dan menyelamatkannya. Roxy marah kepada Fate kenapa dia ingin bunuh diri. Namun Fate yang melihat Roxy tiba-tiba ada di sana, dia terkejut. Dia tidak ingin Roxy melihat dirinya yang seperti itu. Tapi Roxy berkata kepada Fate bahwa dirinya tidak peduli dengan kekuatan Fate yang merubah dirinya menjadi seperti ini. Karena menurut Roxy, Fate adalah Fate. Jadi dia tidak ingin Fate mati hanya karena hal tersebut. Setelah Fate mendengar semua ucapan Roxy, tiba-tiba skill glutoninya tidak lagi menggila. Lalu dikarenakan Fate yang sudah kelelahan, dia pun terjatuh dan pingsan di pangkuan Roxy. Singkat cerita, sudah beberapa hari berlalu. Kini nampak kota Babylon yang sedikit damai setelah naga suci dikalahkan. Dan pada saat itu juga Fate yang pingsan kini sudah terbangun. Di saat Fate bertanya-tanya sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, tiba-tiba Man datang bersama dengan Aeris. Lalu Aeris memberikan Grid kepada Fate karena sebelumnya Grid ditinggalkan di Galia sendirian oleh Roxy di saat Roxy membawa Fate yang sedang pingsan. Lalu Man memberitahukan kepada Fate kalau dirinya telah mengurus Envy karena akan merepotkan kalau Envy menemukan orang seperti Nord lagi. Fate yang mendengar itu kebingungan dong. Aeris yang melihat kebingungannya Fate, dia menjelaskan bahwa Nord selama ini telah dikendalikan oleh Envy. Sik bentar lur, kok Mimin jadi bingung ya? Bukannya yang melawan Fate yang Mimin panggil Toning itu adalah klonnya Nord ya? Tapi di sini mereka jelasinnya seakan-akan Toning itu adalah Nord itu sendiri. Jadi mana yang bener lur? Jadi gini ya guys ya, kenapa Mimin sebelumnya berasumsi bahwa Toning adalah klon dari Nord? Itu karena waktu di episode pencarian material batu senja, Toning muncul di suatu tempat, sedangkan Nord masih bersama Roxy kan waktu itu. Dan juga di episode sebelumnya, episode kemarin, di saat kelompoknya Roxy menghalang Parade kematian, Nord bersama kelompoknya Roxy kan, sedangkan Fate bertarung melawan Toning di tempat lain lah. Atau mungkin waktu itu Nord menyelinap lalu pergi ke tempatnya Fate, ya kan bisa jadi gitu ya guys ya. Soalnya waktu adanya naga suci datang di kelompoknya Roxy di episode sebelumnya, Nord tidak terlihat di sana ya guys ya. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama kalau Toning itu adalah Nord yang telah dikendalikan oleh Envy. Dan ternyata tidak ada klonnya Nord di anime ini ya guys ya. Ya gitu, mungkin Mimin juga pusing, kalian pusing kan? Ya sama, Mimin juga pusing. Jadi kita lanjutkan aja ceritanya. Setelah Fate mendengar itu, dia bertanya apakah Man telah menghancurkan Envy. Man memberitahukan kepada Fate bahwa senjata pendosa itu tidak bisa dihancurkan. Jadi dia hanya membuangnya jauh ke ujung Galia.
Lalu pada saat itu juga tiba-tiba Aris meminta agar Fate membantunya karena rencana untuk membuat Roxy menjadi manusia berkemampuan di luar Nurul sudah gagal. Fate yang mendengar itu menyetujuinya dengan syarat Aris harus berjanji tidak akan mengusik atau mencelakai Roxy lagi. Aris yang mendengar itu lantas menyetujuinya. Dia juga memberitahukan kepada Fate bahwa rencana untuk membunuh Roxy adalah rencana yang dibuat oleh Nord yang dikendalikan oleh Envy. Fate yang mendengar itu lantas menyetujuinya untuk membantu Aris. 何か理由があるんだろうってことだけだ。その意味は俺も知りたい。 Setelah mendengar persetujuan Fate, Aris menyarankan agar Fate menumbuhkan lagi tangannya yang sudah buntu. Fate yang mendengar tangannya bisa ditumbuhkan lagi, dia terkejut dong. Lalu Aris menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat tersebut sebelum Roxy mengetahui mereka. Aris juga memberitahukan kepada Fate bahwa Fate tidak bisa sering-sering bertemu dengan Roxy untuk saat ini karena skill Gluttony akan bergejolak hanya dengan mendengar nama Roxy. Singkat cerita, di saat Roxy menjenguk Fate, dia tidak menemukannya. Setelah dicari kemana-mana, Roxy hanya menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Fate kepada dirinya, yang isinya... Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Sampai aku... Setelah Roxy membaca surat dari Fate, dia mengingat di saat pertama kali bertemu dengan Fate, di mana waktu itu Fate kecil sangat ketakutan hanya bertemu dengan seorang kesatria suci. Padahal Roxy adalah kesatria suci yang baik ya guys ya. Dan ternyata kesatria suci yang dulunya pernah membantu Fate kecil adalah Roxy. 君みたいに親切な聖騎士に会えてよかったよ。 Dan akibat pertemuannya dengan Fate itulah Roxy bangga menjadi seorang kesatria suci. その時は胸を張って聖騎士だと言えるようになっています。 Singkat cerita, kini Fate akan melakukan ritual menumbuhkan lengannya yang buntung dengan mengorbankan 40% atributnya kepada Grid. Setelah lengan Fate tumbuh kembali, Aris pamit pergi dan akan menunggu Fate di ibu kota. Men juga pergi dari sana meninggalkan Fate sendirian. Duh, jomblo ya gitu ya guys ya, sendirian. Lanjut. Setelah kejadian itu, Fate mulai farming di perbatasan Babylon dan Galia sendirian untuk menjadi lebih kuat lagi. Nggak sendirian sih, sama Grid ya guys ya. Dan ya, bersambung dan tamat. Ini adalah episode terakhir dari anime ini ya guys ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari episode akhir ini adalah dalam sebuah hubungan cobalah untuk lebih jujur. Ingat, dia yang hanya sekedar bermain denganmu, dia akan bodoh amat kepadamu dan akan meninggalkanmu. Tapi dia yang tulus kepadamu akan menerimamu apa adanya. Dengan saya admin PGR29 di sini, yuk kita ngebul lagi.